kasih banget itu boleh kembali ke tempat duduk. Dan sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dengan beberapa jemaat lama Bapak Ibu. Dan kita akan menggali informasi tentang gereja ini, bagaimana awal mula gereja ini ada, dan sejauh mana gereja ini sudah berjalan. Dan untuk itu mari langsung saja kita sambut ke depan Ibu Pujono dan Bapak Titus. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Baik ya. Selamat sore, selamat malam Ibu Pujono dan Bapak Titus. Boleh dipakai mic ya, baik. Baik kabarnya ya, Ibu Pujono dan Bapak Titus ya, luar biasa. Dan Bapak Ibu, Bapak Titus dan Ibu Pujono ini adalah salah satu yang jadi jemaat awal mula gereja ini ada Bapak Ibu. Ya, untuk itu kita akan tanya lebih lagi tentang seputar gereja ini ya. Langsung saja Bapak Ibu kepada Ibu Pujono, atau yang biasa saya panggil Mbak Pujono gitu ya. Mungkin lebih akrab dipanggil Mbak Pujono gitu ya. Kepada Mbak Pujono, Mbak, kira-kira awal mula gereja ini itu seperti apa? Awal mula, boleh mainnya mungkin lebih dekat. Awal mula gereja ini ya, yang di sini, ya awal mula gereja ya. Jadi tadi Bapak Gembala sudah menceritakan bahwa tahun 80 itu pindah ke Kaligoro, ke perumahan Asbes. Dan sehingga saya itu pindahnya tahun 81. Ya, saya ingat-ingat karena pas itu bulan Maret itu kan ulang tahun anak saya yang pertama. Nah, pada waktu itu ya jemaat itu yang menghuni baru beberapa, pertama itu Bapak Boni, terus kemudian Bapak Pujono, dan mulailah dua keluarga itu. Awal mula dua keluarga ya. Dua keluarga. Terus setelah saya pindah, karena Pak Pujono itu kan keluarga Pak Pujono itu ibadahnya di Magelang, di gereja Pantekosta. Terus waktu ngesuruhi rumah itu mengundang dari Magelang itu, kalau tidak salah kaum pria dari Magelang. Nah, waktu kita memuji Tuhan, bernyanyi-nyanyi, membesarkan nama Tuhan, ada keluarga baru, yaitu keluarga Bapak Laksono. Itu mendengar puji-pujian itu kemudian bergabung. Jadi ada 3 keluarga. Selanjutnya setelah itu dengan berjalannya waktu bertambah lagi keluarga Ibu Yus, Ibu Teri. Sesudah itu keluarga Bu Iskandar, Pak Iskandar Kuliah. Lalu kita mengadakan persekutuan. Itu sebelum itu tahun 81. Terus untuk tahun 82 itu mulai diadakan ibadah minggu. Jadi ibadah minggunya baru dimulai itu tahun 82. Iya, sebelumnya ibadah rumah tangga. Jadi 3 keluarga ini berganti. Seperti Pak Gembala bilang, sebelum ada ibadah di Kaligoro ini, keluarga saya juga ibadahnya di Magelang. Pagi-pagi berangkat ke Magelang lewat Tanjung, kemudian Pakelan sampai ke Gereja Pademan. Lewat mana itu Jambunan, terus sampai di rumah setiap minggu. Dan setelah didirikan, setelah mulai ada ibadah minggu pagi itu saya jalan ke Magelang. Jadi terima
kasih kita bisa beribadah bersama, itu 5 keluarga. Dan setelah di perumahan Batako itu berdiri, semakin bertambah-tambah juga. Ada keluarga Pak Ratno, keluarga Ijat Niko, keluarga Bumati, jadi semakin bertambah keluarga banyak juga. Baik, jadi Gereja Pekerjaan Tuhan di Kalinegoro ini dimulai dari 2 keluarga Bapak Ibu. Lalu ada ibadah pindahan rumah, dan akhirnya dari ibadah itu ada satu keluarga yang mendengar dan akhirnya bergabung, yaitu Bapak Laksono. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang punya rumah baru, lalu adakanlah ibadah persekutuan di situ Bapak Ibu. Amin. Siapa tahu di situ jadi gereja. Jadi jangan anggap remeh ibadah buka rumah baru begitu. Karena gereja ini pun ada dari ibadah, dari persekutuan, gereja buka rumah baru begitu ya. Nah, lalu untuk Pak Titus sendiri, Pak Titus kira-kira masih ingat nggak waktu itu jemaat mula-mula itu siapa saja? Masih ingat nggak? Ya, coba saya ingat-ingat. Iya. Sudah berapa? 37 tahun. Antara memori yang berserakan karena sudah keliling kemana-mana. Ya. Jadi waktu itu ada 3 keluarga ya, 3 keluarga, ada Pak Laksono, Pak Doni, Pak Mujono. Ya. Dengan masing-masing Pak Doni dengan putranya ada 3, Pak Deni, Pak Ari dan Bisa. Kemudian Pak Laksono waktu itu masih Pak Yeni, dan saya Pak Mujono ada 2, Bu Vika sama saya sendiri. Itu jadi waktu itu kalau dihitung ya dengan Bapak Ibu anak berarti ada 6 tambah berapa? 7 ya. Ya, jadi kurang lebih ada 7 orang ya. 13. 13 orang Semuanya ya, sama anak-anak. Gitu. Dari kurang lebih 13 orang, sekarang kurang lebih 200 orang yang tercatat di tempat ini. Yang masih aktif, yang masih ada di tempat ini. Dan itu semua ada karena anugerah Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Lalu pertanyaan untuk Bapak Gembala, kapan ibadah minggu itu mulai memakai gedung tempat ini? Kira-kira kapan? Jadi memang kalau mulai tempat ini sejarahnya panjang. Sebentar ada kisah, ada cerita. Kita mulai ibadah sebenarnya di Mangga 1. Jadi kita gereja awal itu memakai rumahnya Pak Laksono, Mangga 1 nomor 06. Itu ibadah awal. Kemudian sempat berpindah ke rumahnya Ibu Yus, Ibu Teli Bawengan. Itu selama beberapa bulan. Kemudian Pak Laksono diberkati Tuhan menjadi kepala PLN kota, sehingga rumah itu kosong. Pak Laksono pindah ke kota, rumah itu kosong. Kita kembali lagi memakai rumah di Mangga 1. Kita ibadah cukup lama. Itu sampai kurang lebih tahun 90 ya, sampai 90. Kemudian karena rumah itu diminta oleh Bapak Laksono untuk dijual, kemudian Bapak Doni membeli tempat ini. Kebetulan dalam anugerah Tuhan tidak ada yang kebetulan. Tempat ini dijual, itu fotonya ada. Kondisi awalnya seperti itu dibeli sekitar tahun 89, 87, 89 begitu ya, karena tidak ada data pasti, tapi 87, 89 tempat ini mulai dibeli, tapi belum bisa langsung dipakai karena harus dibangun dan harus direhab, sehingga kurang lebih memakai tempat ini tahun 90 begitu. Ya, jadi bisa Bapak Ibu lihat di foto di depan. Jadi awal mula ibadah di tempat ini bangunannya masih seperti ini anak-anak sekolah minggu. Gereja ini dulu seperti ini bentuknya. Ya. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang jemaat lama masih zamani, masih merasakan gitu ya, masih mengalami bangunan ini begitu ya. Dan kalau sekarang bisa jadi seperti ini, sekali lagi itu karena anugerah dan kebaikan. Amin. Nah, kira-kira untuk Mbak Pujono nih, Mbak, setelah melihat dulu tahun 90 seperti ini, lalu tahun 2019 jadi seperti ini, kira-kira bagaimana perasaannya Mbak Pujono melihat perkembangan gereja seperti ini? Boleh dipakai mikrofonnya, Mbak? Saya bangga sekali kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena telah
perjalanan sejarah gereja ini dari yang mula-mula hanya 3 keluarga, kemudian sekarang menjadi seperti ini. Saya bangga sekali sama Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena itu marilah kita terus setia kepada Tuhan sampai garis akhir. Amin. Rumah ini, rumah ibadah ini megah, tetapi masih megah lagi rumah kita di surga nanti. Amin. Marilah kita tetap setia sampai garis akhir sehingga kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal di surga nanti. Boleh berikan tepuk tangan sekali. Izinkan saya menyanyikan sebuah lagu pujian, mengucap syukur buat perjalanan Tuhan sudah menolong dari anugerah kepada anugerah. Biarkan Dia yang terus berkarya di tengah-tengah kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bapak Ibu yang bisa pujian ini kita nyanyi sama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu yang dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan kuasa-Mu yang dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu yang dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kalau kita bicara tentang gereja bakti karisma, Bapak Ibu, tempat ini tidak bisa terlepas dari anak-anak dari jemaat mula-mula yang mendukung pelayan ini. Dan untuk itu sebenarnya kami para tim pelayan panitia sudah berusaha untuk mendatangkan semua narasumber yang ada sebenarnya. Tapi apalah daya, hanya beberapa yang bisa kami hubungi. Dan bersyukur kalau
malam hari ini kita sudah ada satu narasumber lagi, yaitu salah satu jemaat yang setia juga yang melayani menopang gereja ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Ibu Tisa. Ya, selamat malam Ibu Tisa. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya lihat diberkati sekali, datang kemari dengan lengkap dengan keluarga ya menurut saya. Baik, langsung saja kita tanya Bapak Ibu. Karena ibadah ini, ibadah di tempat ini tidak bisa lepas dari pelayanan anak sekolah minggu dan remaja. Nanti kita akan gali ada sesuatu yang menarik tentang sekolah minggu dan remaja pada zaman dulu ya. Dan untuk itu kita mau tanya nih, boleh ke Pak Titus dulu nggak apa-apa? Ke Om Titus dulu. Waktu zaman Om Titus dulu gereja ini mula-mula jelas masih kecil ya Om ya. Tidak mungkin sebesar ini, tidak mungkin. Jadi jelas masih kecil. Kira-kira waktu itu ada pengalaman apa Om? Waktu sekolah minggu, masa-masa sekolah minggu ada pengalaman yang menarik, sesuatu mungkin bisa dibagikan? Oke, baik. Ya tak terasa waktu ya sekarang. Dulu masih waktu di sini masih kecil. Ya. Masih belum sekolah saya. Oh, belum sekolah. Ya sekarang sudah tua. Jadi dulu sekolah minggu itu ya diawali dari 6 itu ya. Karena sekolah minggu itu dari 3 keluarga dan kita beribadah itu tidak salah hari Sabtu ya di tempatnya Pak Laksono itu. Dan pengalaman saya itu yang paling menarik itu, jadi waktu kecil itu ternyata saya juga dulu sakit-sakitan ya. Jadi dulu pernah sakit batuk itu 100 hari, kengus istilahnya. Jadi harus 100 hari ya, kamu nggak sekali belum sembuh. Batuk 100 hari ya. 100 hari. Gitu ya Om ya. Iya, jadi semangatnya dulu luar biasa, walaupun batuk-batuk itu tetap tiap minggu itu saya harus nyanyi. Kalau nggak nyanyi rasanya nggak lengkap. Jadi tiap minggu itu tetap nyanyi gitu, walaupun dengan suara yang agak serak. Karena zaman dulu kalau anak-anak sekolah minggu hari Minggu pasti ada siapa yang mau main nyanyi muji Tuhan, ayo maju ke depan begitu ya Om ya. Zaman dulu seperti itu. Betul. Ya. Jadi semua rata gitu ya, semua nyanyi. Gitu. Karena anak sekolah minggunya cuma 6, jadi 6-6-nya sekali nyanyi gitu ya. Walaupun batuk, walaupun serak 100 hari, setiap minggu harus tetap maju nyanyi ke depan gitu ya. Tapi dengan sukacita. Dengan sukacita. Enggak mengeluh ya. Enggak. Nah, luar biasa. Dengan sukacita. Mantap. Ya, kalau Ibu Tisa sendiri ada pengalaman apa waktu masa sekolah minggu zaman dulu? Ya, jadi pengalamannya tentunya orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri. Ya. Itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tapi ya karena memang gurunya adanya orang tuanya sendiri, jadi bergantian. Lalu yang berkesan buat saya adalah kalau hari Natal, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari Natal itu saya masih diajak ibu belusukan ke pasar. Untuk apa? Untuk cari hadiah Natal. Nah, saya ikut memilih hadiah Natal untuk Mbak Vika. Saya panggilnya Mbak Vika. Untuk Mbak Vika apa? Untuk Wawan sekarang Pak Titus apa? Lalu yang lain ketika tambah banyak, hadiah yang dibeli tambah banyak. Semua ketika dapat hadiah itu bersuka cita karena surprise. Ketika dibuka, wah mereka bersuka cita semua. Tapi saya biasa-biasa aja karena saya yang bungkusin juga. Saya yang beli. Jadi buat saya nggak surprise. Tapi membuat orang lain bersuka cita itu luar biasa. Lalu yang kedua, setiap hari Natal walaupun tempatnya kecil itu pasti ada drama. Oh pasti. Pasti ada drama, pasti ada penampilan. Dan yang luar biasa Pak Doni itu bikin propertinya sendiri. Ya pedang-pedangan lah ya. Perisai, pokoknya semua properti untuk lagu-lagu itu Pak Doni bikin sendiri. Itu yang luar biasa. Jadi waktu zaman dulu masa sekolah minggu, Ibu Doni, Ibu Gembala yang menyiapkan kado, Bapak Gembala, Bapak Doni yang menyiapkan properti dan dekorasi ya. Karena memang pada umumnya gereja perintisan seperti itu memang ya. Gereja perintisan selalu masih gembala yang turun tangan untuk menangani segala sesuatu. Jadi bersyukur kalau di tempat ini Karisma Family
sudah ada orang-orang yang bisa dipercayakan untuk anggota keluarga biasa. Betul. Karena kalau semuanya harus bapak gembala lagi, ibu gembala lagi yang mengerjakan, ya rasanya tidak akan ada perkembangan seperti dulu lagi gitu. Jadi sekarang sudah ada beberapa orang yang bisa dipercayakan melakukan segala sesuatu itu karena anugerah Tuhan luar biasa. Ya, dan dengar-dengar nih dari 6 orang anak mula-mula sekolah minggu Bapak Ibu, ada 4 orang dari 6 anak, ada 4 anak sekolah minggu yang sekarang jadi hamba Tuhan full timer. Wah, boleh begitu kan tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, dari 6 orang anak sekolah minggu zaman itu sekarang ada 4 yang jadi hamba Tuhan full timer. Betul ya? Ya, yang lain tetap melayani, aktif melayani, tapi yang full timer 4. Wah, luar biasa. Jadi menurut saya ini setuju atau tidak? Jadi peran guru sekolah minggu itu sangat penting ya, betul ya? Ya. Setuju ya. Jadi jangan anggap remeh pelayanan guru sekolah minggu, karena inilah bukti nyata bahwa dari pelayanan sekolah minggu ada 4 orang anak sekolah minggu dari gereja ini mula-mula yang dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan full timer. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan. Saya tambahkan ada 1 yang calon S3. Ya, siapakah itu? Ada di depan ini. Ya. Ada satu-satunya S3 transportasi di Jawa Tengah. Berikan tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya. Jadi walaupun dulu saya membayangkan dulu kreativitasnya mungkin terbatas begitu ya. Kreativitasnya tidak seperti sekarang. Tetapi guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu boleh tetap setia dan antusias ikut Tuhan. Seru sekali sekolah minggu ya. Dan kalau sekarang kita difasilitasi oleh banyak hal, saya percaya guru-guru sekolah minggu bisa lebih semangat lagi mengajar. Dan anak-anak sekolah minggu boleh terus antusias. Anak-anak sekolah minggu katakan amin. Katakan amin. Baik, kita lanjut ke masa remaja Bapak Ibu. Ada sebuah hal yang menarik di tempat ini, di gereja ini. Masa-masa remaja yang luar biasa. Mungkin Bapak Gembala yang bisa ceritakan masa remaja yang menarik di tempat ini. Iya, karena sejak sekolah minggu sampai remaja saya paling tua. Ya, di sekolah minggu saya kepala suku karena memang anak tertua. Dan kemudian menginjak remaja saya juga yang dituakan, yang dipercayakan. Jadi ketika muda dulu apa yang Via lakukan hari ini saya lakukan. Saya terjun langsung kepada remaja, kepada pemuda, dan kita buat kreativitas segala macam. Ada sebuah peristiwa sejarah yang luar biasa ketika tahun 99 terjadi lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan itu saya juga tidak mengerti bagaimana prosesnya, tetapi ketika kita menyembah, tiba-tiba anak-anak ini penuh dengan Roh Kudus. Anak-anak ini mereka bermanifestasi, mereka penuh Roh Kudus, dan kemudian mereka mendapat karunia-karunia itu bekerja. Roh doa itu menjadi bangkit. Mereka menginjil, mereka mendoakan orang sakit. Itu tahun 92. Tahun 99 terjadi hal yang luar biasa. Masih ada beberapa orang saksi di tempat ini, remaja-remaja, dan saya berdoa supaya itu bukan sekedar sejarah. Amen. Tetapi itu sebuah permulaan, itu sebuah intro. Amen. Itu sebuah awal saja untuk ke depan ada sebuah lawatan yang lebih luar biasa lagi. Amen. Walaupun tantangan itu banyak, kami disalahpahami, dianggap sesat, dianggap melenceng dan sebagainya, tetapi oleh anugerah Tuhan anak-anak ini bertahan. Walaupun beberapa juga terhilang, mereka meninggalkan Tuhan, tetapi saya percaya setiap benih firman itu tidak berlalu dengan sia-sia ya. Tuhan memberkati. Ya, jadi tahun 99 pernah terjadi lawatan generasi muda, dan mari kita terus berdoa Bapak Ibu untuk generasi muda saat ini. Karena generasi muda zaman dulu berbeda dengan generasi muda zaman sekarang. Tantangannya jelas berbeda, permasalahannya jelas berbeda. Untuk itu dunia semakin terus berkembang, dosa semakin terus berkembang. Untuk itu kita harus terus semakin gencar doa untuk generasi muda. Amin. Yang setuju katakan amin Bapak. Amin. Ya. Dan terakhir mungkin dari setiap Bapak Ibu narasumber yang ada, Ibu Tisa, Pak Titus, dan Pak Gembala, kira-kira adakah
closing statement, pesan-pesan untuk generasi muda sekarang, baik anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang hadir di tempat ini. Mungkin dari Ibu Tisa, silakan. Baik. Kalau saya mungkin lebih kepada orang tua. Baik. Jadi percayalah bahwa kesetiaan orang tua, keteguhan hati dan melayani itu menjadi teladan bagi anak-anak. Jadi kami anak sekolah minggu yang tetap melayani sampai hari ini, tetap setia kepada Tuhan, itu tidak lepas dari peranan orang tua yang memberikan keteladanan dan kesetiaan. Karena itu akan diperhitungkan sampai ke generasi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Boleh berikan tepuk tangan luar biasa. Bapak terus. Kalau yang saya lihat adalah dari pengalaman kami, keluarga dari keluarga rohani ya, keluarga rohani itu dibentuk anak-anak rohani. Dan kalau kita lihat dulu 37 tahun yang lalu sampai sekarang, kalau kita setia, itu Tuhan itu pasti tidak meninggalkan kita. Tuhan itu pasti akan memperhitungkan setiap kita. Dan segala sesuatu marilah kita angkat buat kemuliaan nama Tuhan. Itu aja. Terima kasih. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Indonesia dan Bapak Yesus, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh kembali ke tempat duduk. Baik, sekarang saya ingin sedikit membawa kita melihat foto-foto ini, sedikit ada keterangan. Saya buat 3 PowerPoint, cuma 2 yang jadi. Oke, berarti 1 error ya. Oke, ke PowerPoint yang pertama, langsung ke depan. Foto-foto zaman dulu kita melihat, saya coba urutkan, Bapak Ibu ada banyak foto, tetapi saya harus jujur, kita kekurangan waktu untuk memprosesnya, sehingga mungkin hasilnya tidak maksimal. Saya coba foto dengan kamera dan kemudian diedit dengan aplikasi, diterangkan sedikit, saudaraku. Iya, mungkin flash disknya atau iya. Foto zaman dulu di folder Hut Karisma itu ada 3 PowerPoint yang saya tahu. Iya. Kita nyanyi satu lagu apa? Haleluya. Aku mau setia padamu Tuhan. Orang tua dulu pasti tahu lagu itu. Aku mau setia padamu selalu. Setia padamu Tuhan, biar pencobaan datang berlalu, oh Tuhan, peganglah tanganku. Anak-anak muda nggak tahu lagi. Aku mau setia. Aku mau setia padamu Tuhan. Bapak Ibu nyanyi terus ya. Musik nyanyi terus. Ini Bapak Gembala kita, Bapak Ibu yang sudah almarhum, Bapak Doni dan Ibu Triwidiastuti yang setia melayani Tuhan. Ketika beliau mempercayakan pelayanan ini, 40 orang dipercayakan kepada kami untuk dilayani. Belum ada gereja, masih rumah, dan kemudian 1 tahun ketika dipercayakan, Bapak meninggal. Dan beberapa tahun kemudian Ibu meninggal. Ya, ini mereka yang belum pernah melihat wajahnya. Ya, mereka sudah ada di surga. Mereka terima upah sukacita dari Tuhan. Biarkan musik saja yang berjalan. Bapak Ibu dengan cepat. Ini persekutuan rumah tangga awal ketika Batako sudah jadi ya. Ini di rumahnya Bu Jatmiko. Di rumahnya Ibu Jatmiko, saudaraku. Jadi ini sudah tahap berikutnya sudah dibangun. Ini awal Bapak Ibu lihat Pak Mujono almarhum, saudaraku. Ini Pak Laksono, Ibu Marli, saudaraku almarhum. Iya.
Lihat Ibu Pujono masih cantik, yang sampai sekarang masih cantik. Berikan tepuk tangan buat Ibu Pujono. Haleluya. Nah, ini Mbah Ruslan, Mbah Marli almarhum saudaraku. Nah, begitu ya. Oke, lanjut. Oke. Ini mungkin Bu Endah, saudara dia. Mungkin Bu Endah atau Bu Jatmiko? Bu Jatmiko ya. Oh, Ibu, ini Bu Jatmiko, saudaraku ya. Masih cantik, yang sampai sekarang masih cantik juga ya. Saudara berkati. Nah, ini mulai ibadah di Mangga 1. Ketika ibadah di Mangga 1, ruangannya hanya 3x3, Bapak Ibu. 3x3 ruangan asli perumahan, ya, Bapak Ibu. Ini suasananya, beberapa suasana ibadah. Empat datang karena memang seperti itu, Pak. Terus mulai datang jiwa-jiwa, saudaraku. Ini Bu Yus, saudaraku, Bu Teli, saudaraku. Ini Ibu Kris sudah ada di Magelang sekarang ya, sudah pindah ke kota Magelang. Ini Bu Pujono, saudara. Terus ini suasananya seperti ini. Ini Bu Roni kalau nggak salah, saudara ya. Ini Bu Roni, wajahnya seperti Bu Roni. Iya. Terus Bapak Ibu, ini anak-anak sebuah minggu yang lucu-lucu. Di manakah saya sudah remaja. Waktu itu saya sudah remaja ya. Saya sudah tidak ada di situ karena ini perkembangan selanjutnya. Oke, ini sebuah minggu. Terima kasih Ardi sudah memproses foto ini. Bapak Ibu, mereka drama. Mimbar ini masih ada sampai sekarang ya. Mimbar ini masih ada sampai sekarang. Ini mimbar